kewaspadaan terhadap munculnya penyakit demam berdarah, Kasudin Kesehatan Jakarta Selatan, Dr. Yudi yang didampingi oleh Lurah Cipete Utara, Supriyanto, mengatakan kepada wartawan media 7 TV pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 bahwa untuk wilayah Kelurahan Cipete Utara ini ada 70 orang kasus yang terkena DBD. Sedangkan untuk kasus DBD di seluruh wilayah Jakarta Selatan ada 400 kasus. Sementara itu, Lurah Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Supriyanto menghimbau kepada warganya agar menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Simak beritanya. Yudi Dimyati, Kasudin Kesehatan Jakarta Selatan, mengatakan kepada media 7 TV bahwa fogging yang kita lakukan hari ini diadakan serentak di wilayah Jakarta Selatan. Tujuannya yaitu untuk membunuh nyamuk dewasa. Sedangkan untuk wilayah fogging ini sasaran utama yaitu di sekolah. Dilakukan, Pak? Ya, kegiatan hari ini kita di Jakarta Selatan mengadakan pelaksanaan fogging serentak untuk di seluruh wilayah Jakarta Selatan, terutama daerah-daerah yang memang kasusnya tinggi semua. Sasarannya mana ini, Pak, untuk sasarannya yang pertama yaitu sekolah ya, karena seperti yang kita ketahui jumlah kasus yang ada itu terutama pada anak-anak siswa sekolah. Untuk kasus di Jakarta Selatan sendiri ada berapa sih? Total untuk di wilayah Cipete Utara ini totalnya ada 70. Dan sampai saat ini ada kurang lebih 400-an kasus se-Jakarta Selatan. Pak, dalam melakukan fogging ini kolaborasinya sama siapa sih, Pak? Ya. Kolaborasi dalam melakukan fogging sama siapa sih? Ya, kita saat ini di Jakarta Selatan kita dibantu oleh dari Aspami. Jadi ada Aspami ini suatu organisasi tentang pengendalian vektor ya. Nah, di sini juga di dalam Aspami ini tergabung ada dari di Kebayoran Baru ini ada Pertamina, Galia, Pentokil, kemudian OCS sama Resturi. Pak, sebelum di fogging biasanya ada penyelidikan dulu nih, Pak, dari Puskesmas. Apa sih yang dilakukan, Pak? Ya, kita pertama mendapatkan data dulu bahwa di daerah ini ada yang sakit dan positif DBD. Kemudian dilakukan kunjungan ke lapangan dan ternyata didapatkan juga jentik pada daerah yang lokasi anak tersebut, termasuk lingkungan sekolah tempat anak yang aktivitas pagi dan sampai dengan sore. Izin Pak, kenapa Pak sekolah menjadi titik utama dalam fokus pemfoggingan kali ini, Pak? Seperti yang kita ketahui tadi sudah saya sampaikan bahwa minggu-minggu lalu itu anak-anak kita semuanya aktivitasnya di sekolah pagi sampai sore, dan nyamuk DBD ini memang menggigitnya atau menularkannya melalui gigitan yaitu pagi dan sore hari, jadi tidak malam hari. Jadi berarti banyak anak-anak kita aktivitasnya yang di sekolah. Pak, harapannya, Pak, setelah dilakukan fogging ini, Pak? Fogging ini kan mengendalikan nyamuk ya, jadi membunuh nyamuk dewasa dengan harapan tidak ada lagi penularan melalui gigitan nyamuk. Tapi yang terpenting adalah bukan foggingnya, tapi bagaimana kita memberantas sarang nyamuk dengan PSN 3M, yaitu masing-masing rumah diharapkan ada satu rumah satu jumantik. Pak, untuk meminimalisir DBD ini ada imbauan nggak buat anak-anak dan orang tua? Ya, tadi sudah saya sampaikan juga, yaitu bagaimana satu rumah ada satu jumantik yang memantau, menjadi kewaspadaan semua dan tanggung jawab warga masing-masing terhadap rumahnya. Tim yang dikerahkan, Pak? Ada 5 ya. Ada 5 tim yang dikerahkan di Cipete Utara saja ya. Sedangkan di wilayah-wilayah lain itu ya masing-masing bervariasi timnya. Pak, hambatannya apa, Pak? Hambatannya tidak ada nih sampai saat ini, Pak. Pak, terakhirnya, Pak, terkait imbauan Pak Wali Kota nih, Pak, sebelumnya, Pak, untuk menggalakkan PSN nih, Pak. Ya. Kira-kira gimana tuh, Pak? Ya, ini PSN ada pemberantasan sarang nyamuk untuk jentiknya ya. Jentik dan sarang nyamuknya, sedangkan fogging ini untuk membunuh nyamuk dewasanya. Nah, kita tadi sudah disampaikan yaitu himbauannya agar semua masyarakat bertanggung jawab atas kegiatan atau pencegahan atau penanggulangan DBD, yaitu dengan membentuk satu rumah satu juru pemantau jentik.
Izin Pak, mungkin Pak, kalau di sekolah sendiri Pak, titik-titik foggingnya di mana saja Pak? Boleh tahu? Jadi foggingnya nanti di ruang-ruang kelas siswa, ya kita harapkan, kemudian di daerah kamar mandi, kemudian di taman juga karena ada beberapa pohon yang bisa menampung air, kemungkinan bisa banyak nyamuk di situ. Pak, baik, kasih Pak. Sementara itu, Lurah Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Supriyanto juga menghimbau pada warganya jangan lupa untuk membersihkan bak kamar mandi atau tempat minum hewan peliharaannya dan lain-lain. Pak, dari Cipete Utara sendiri Pak, tanggapannya gimana nih Pak dari fogging ini? Tanggapannya saya sangat berterima kasih sekali kepada jajaran Suku Dinas Kesehatan, Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, serta Puskesmas Pembantu Cipete Utara yang telah melaksanakan kegiatan fogging serta PSN serta sosialisasi kepada warga tentang pencegahan DBT, termasuk juga praktek pembuatan ovitrap untuk pencegahan nyamuk dengan bahan baku dari kaleng-kaleng botol bekas untuk perangkap nyamuk. Pak, yang kita ketahui ini Cipete Utara kasus tertinggi nih Pak. Kenapa sih Pak? Agak tinggi yang pertama karena kondisi curah hujan, yang kedua lingkungan cukup padat di sini, juga perlunya kesadaran dari masyarakat sendiri, yang mana mungkin kasus DBD ini timbul kembali setelah beberapa waktu yang lalu. Sudah cukup reda ya, bagus di DKI penanganannya, kemudian setelah gejala COVID. Nah, mungkin melalui kasus ini juga kita harus sadar tentang perlunya PSN, yaitu pencegahan pemberantasan nyamuk melalui dengan pemberantasan carang jentiknya. Itu berarti upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah setempat atau Kelurahan Cipete Utara sendiri apa Pak? Yang pertama kita melakukan PSN, yaitu kemudian menggalakkan PSN mandiri, kerja bakti, kemudian sosialisasi tentang peraturan DBD ternyata ada, yaitu Perda nomor 6 tahun 2007 tentang pencegahan DBD. Selanjutnya juga pelatihan pembuatan perangkap nyamuk ovitrap, kemudian melalui sosialisasi dengan pendekatan tokoh masyarakat dan tokoh agama saat himbauan salat berjamaah di masjid seperti salat Isya maupun habis tarawih. Untuk air wc-nya paling banyak mana Pak? Hampir rata-rata ada Pak, jadi agak merata sebarannya. Untuk itu kami menghimbau kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan rumah sekitar seperti kamar mandi, tempat minum hewan peliharaan maupun di pot tanaman yang ada di luar. Demikian tim Media 7 TV melaporkan dari Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih.